Saya suka naik ke kadu malam-malam. Bergelantungan. Bergelantungan, pakai ayunan, kadang-kadang tidur di atas. Bapaknya balik sini lihatnya. Nah. Ya, di atas. Oh, jadi ya istilahnya kisut dari belakang aja sama orang tuanya. oh jadi dijodohin lah. Dijodohin. Nah, ini perjalanan kami bersama Kang WK Jurnal dan juga Mr. Najar menuju rumah Pak Asep yang dulu yang berada di hutan Cibuntu, Pak Asep ya? Ya. Hutan Cibuntu, hutan yang terkenal sangat angker sekali. Jadi nanti kita akan Pak Asep bakal menceritakan kisah hidupnya pas awal pertama tinggal di sini akibat depresi, putus cinta atau ditinggal kawin ya Pak Asep. Ya. Sok atuh Mang Weka sambil ngobrol-ngobrol biar enak. Wih, itu apa? Duh, Pak Asep. Saya kirain teh punten Kang Hakim. Kayak ada penampakan Pak Asep tuh. Yang bukan ya? Daun pisang ya? Bukan daun pisang. Kaget. Kita sempat kaget ya Pak. Saya ngeri teman-teman pas lihat di sana tuh. Seperti orang lagi berdiri gitu. Iya, ternyata lain apalagi dulu ya. Waktu Apalagi Pak Asep dulu ini bener-bener hutannya benar-benar ya. Masih pohonnya gede-gede enggak dulu Pak Asep? Ya, dulu mah sekarang mah agak kecil-kecil udah pada ditebang. Nah, coba maaf Pak Asep saya duluan ya. Saya mau ngelihatin spot perjalanan waktu pertama tinggal Pak Asep. Nah, jadi ini daun pisang ini Mang Weka. Ini ya tadi saya lihatnya seperti orang lagi berdiri Pak Asep nih daun pisang ini. Nah, ini spot perjalanannya teman-teman. Kebayang waktu dulu nih Pak Asep kesini tuh ini bener-bener belum ada jalan setapak kayak gini. Kalau sekarang ya mungkin banyak orang yang lewat, jadi udah agak lumayan besar jalannya. Kalau dulu mah bener-bener hutan. Pertama saya ke sini ada orang berani di sini. Siapa? Pertama saya ke sini ada orang di sini, berani orang-orang di sini. Oh, kata penduduk sini ya Pak Asep. Ya, kan pertama saya di sini. Iya. Jadi banyak orang yang berani ke sini sekarang. Oh, awal-awalnya mereka takut ya Pak Asep? Ya, takut. Berarti awal-awal mah orang sekitaran Cibulan, Iya. Kecamatan Lemas begitu kesini tuh pada ketakutan ya. Iya, nggak berani lah. Berhubung ada saya, kok kenapa yang orang Bandung juga nggak apa-apa gitu. Ada yang berani di sini. Iya. Baru ada yang berani sini. Ini Nih, kayak gini teman-teman spotnya ya. Tahu Pak Hakim? apa? Nah, kayak gini spotnya ya. Menuju ke rumah Bapak Asep ini teman-teman. Mang Weka, jadi dulu itu nggak ada orang yang berani jalan kaki ke sini. Iya, setelah Pak Asep ke sini, orang jadi pada berani. Jalannya aja nih udah ini kayak gini. Ya jalannya aja lihat teman-teman. Dan sekarang Pak Asep udah tidak tinggal lagi di sini, diterusin sama adiknya Pananang. Iya, gitu ya Pak Asep ya. Nanti kita juga akan berkunjung ke Pananang, ngobrol-ngobrol juga sama Pananang. Iya. Kejadian-kejadian aneh apa saja yang pernah dialami Pananang. Kalau Pak Asep kan sudah banyak banget menceritakan kepada kita ya. Iya. Mereka cuman kita akan konsepnya ngasih tahu letak-letak lokasi Pak Asep atau tempat-tempat angker di sini. Gitu Kang WK. Kebetulan kan view-nya view malam juga, ya cocok ya kalau kita ke tempat-tempat yang seperti ini. Seperti inilah. Istilahnya gini Kang WK, kita kan ini berhubung lagi bulan suci Ramadan. Iya. Bulan suci Ramadan itu banyak cerita ya. Konon katanya kalau makhluk gaib itu diborgol atau gimana. Itu kan banyak yang beredar dari masyarakat. Iya. Kita akan membuktikan apakah benar atau masih terasa angkernya, ngerinya gitu Kang WK. Tapi Kang Hakim masih terasa ya? Oh ya masih lah. Walaupun sudah diborgol. Itu. Nah coba Kang WK tuh. Pohonnya pada besar. Nah itu teman-teman, ini sepertinya yang masih tersisa ya. Pohon besar tuh. Coba Kang Hakim liatin ke pohon besar itu. Coba. Tuh. Wah tuh teman-teman. Kelihatan nggak? Ini pohonnya besar banget, cuman udah nggak ada daunnya ya. Ih, itu. Ini apa? Oh, kalau kayak gini, tuh lihat. Nah, itu lihat di kamera saya tuh kayak apa tuh teman-teman yang putih. Nah yang disorot ini nih. Ketika saya kayak gini, itu sosoknya kayak apa tuh? Bisa dilihat sama teman-teman. Nah itu sosok apa teman-teman? Ini benar-benar jelas terlihat sama kamera. Kira-kira tuh menurut kalian sosok apakah
yang ada di sini. Kayak ada tanduknya. Enggak, bukan. Nanti kita deh lihat cek videonya sampai selesai. Iya. Pokoknya komen aja teman-teman yang lihat penampakan ataupun lihat sesuatu ya Kang Hakim ya, Yang aneh-aneh. yang aneh-aneh. Oke, Kang Weka, jadi karena berhubung perjalanan masih panjang banget nih, kalau kita durasinya mungkin Panjang ya nanti panjang banget, jadi kita skip Iya, dulu. Jadi kita iya. langsung aja pas nyampe rumah kita langsung ngobrol bersama Pak Asep. ya. Iya. Nah, ini kita sudah sampai di rumah singgah Pak Asep. Ini mah rumah yang sekarang baru dibangun ya Pak Asep ya? Ya. Jadi kalau misalkan Pak Asep sedang menggarap perkebunan, kalau kemalaman suka di sini, tidur di sini. Tidur sini. Karena ini 2 lantai teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini lantai bawahnya itu udah di sini aja Pak Asep. Lantai. Nah, itu kan ada lorong-lorong tuh ya teman-teman. Kelihatan? Iya. Itu ada lorong-lorong, itu tempat istirahat Pak Asep, dan bawahnya itu merupakan kandang kambing ya Pak Asep ya? Kandang kambing Pak Asep. Oke Pak Asep, bisa diperjelas kenapa Pak Asep bikin rumah lagi di sini gitu? Jadi gini ya, kalau saya kecapean, kalau kerja di sini kan saya nggak mengenal waktu. Kadang-kadang setengah 7, jam 7. Apalagi musim sayuran dan kemarau suka disiram kan. Kalau nyiram itu saya start dari jam 7 sampai jam 12 malam. Pernah saya juga di sini ya. Nah, di sini nyiram. Di sini kopi. Ada sosok kuntilanak terbang terus hinggap di pohon alba dan dia ketawa. Menertawakan Pak Iya, Asep. ketawa, cikik gitulah ketawa. Setelah ketawa, saya suruh kamu sini, kamu ke sini ke bawah. Kalau mau ngobrol sama saya, jangan cekakak cikik di atas. Saya pernah tantang gitu, pernah. Di sini nih di atas. Di atas rumah. Iya, di sini nih di kebun. Oh, di kebun Dan sini. saya lagi nyiram. Oh, Lagi nyiram sayuran. Oh iya, Bapak lagi nyiram ini kopi ya atau apa namanya? Sayuran, Sayuran. ya sayur cabe. Jadi suara asal dari sini. Ya. Dia hinggap di sini. Heeh. Dia hinggap di sini terus dia itu ketawa cekakak cikik. Saya suruh aja ke bawah nih, ke bawah aja kamu mau ngobrol sama saya. Menertawakan Bapak. Wah, kalau saya mah pribadi mungkin udah lari, tapi Pak Asep mah malah ngajak, ayo ke sini, tidur bareng. Pernah. Terus ada apa lagi Pak selama tinggal di sini kalau misalkan menepi kemalaman? Ya kalau ini selama ini hanya itu aja. Oke. Hanya itu aja. Jadi ini kandang kambingnya udah habis ya Pak Asep ya? Udah habis dijual. Dijual karena penyakit. Ya. Kena sakit. Terus juga ini ya Pak Asep, mungkin sibuk ya, nggak keurus ya Nggak kambingnya. keurus mungkin ya, jelas. Kena budug. Oh. Saya jual takut beramet. Oke teman-teman, kita lanjutin perjalanannya terlebih dahulu. Kita lanjut perjalanan supaya bisa sampai di rumah Pak Asep yang dulu kita menjelaskan rumah kisah Pak Asep selama tinggal di tempat atau di hutan belantara seperti ini yang benar-benar sangat terkenal mengerikan atau angker. Nah ini jadi teman-teman banyak banget yang penasaran dengan Pak Asep, kisah Pak Asep memulai tinggal di sini karena kebetulan rumah ini juga ini bekas rumah Pak Asep ya yang ditempati sekarang sama adik kandungnya sendiri. Pak Asep bisa dijelasin nih karena banyak banget yang penasaran awal mula Pak Asep tinggal di sini itu apakah rumahnya sudah gede seperti ini atau gimana? Oh Pak? enggak, belum. Gimana Belum. Pak? Jadi rumah saya itu saya bikin sendiri ya. Debang sendiri. Ya pokoknya sampai selesai 2 kali 2 meter tapi di tingkat 2. Oh di dua lantai. Dua lantai. Jadi lantai atas buat tidur atau lantai bawah buat apa? Buat makan. Dan kadang-kadang kan tidur di atas pun juga waktu dulu itu istilahnya kalau tidur itu berebut dengan tikus. Itu gimana Pak ceritanya? Tikusnya kalau tikus tuh ada yang merayap ke muka, ada yang gigit jari. Ya macam-macam lah. Oh, macam-macam. Ya. Nah ini kan Pak Asep, ini kan ada listrik nih sekarang di rumah Pak Nanang. Ini listrik baru datang beberapa tahun ke belakang atau beberapa bulan ke belakang sih Pak? Hampir kalau nggak salah 5 bulan ke belakang lah. 5 bulan ke belakang baru ada listrik. Iya. Ini habis kabelnya berapa meter Pak Asep? 5 kilo.
5 kilo. 5 kilo berarti 5.000 meter. 5.000 meter. Wow, 5.000 meter. karena emang benar-benar jauh banget menuju ke sini ya Pak Asep ya. Ya, kalau ini kan KWH-nya di atas. Heeh. Di atas di mana Pak? Di atas di jalan aspal, Oh, di iya. kandang ayam. di kandang ayam. Heeh. Ditarik ke sini. Kalau menurut aturan PLN kan nggak boleh, Hmm, Iya. nggak boleh narik. narik pakai KWH di sini. Iya. Oh. Jadi di atas di atas disimpannya gitu. Nah, berarti listrik mah zamannya Pak Nanang yang Ya, sudah tinggal di sini ya Pak Pak ya. Ya, Kalau Pak Asep mah benar-benar gelap gulita, tidak Gelap ada gulita. penerangan listrik. Ya. Nah, oke Pak Asep bisa dijelaskan ini kan kata Pak Asep bukan rumahnya dulu bukan di sini. ya. Di sebelah mana sih Pak Asep? Boleh Ini kita sebelah sambil sini berjalan? Oh, di atas Pak Asep. Nah, di atas di sini. Oke. Nah, di sini. Oh. Oke teman-teman, yuk kita sambil berjalan bareng bersama tim KWK Jurnal dan juga Mr. Najar. Nah, di sini. Oh. Oh, Ini rumah pertama Pak Asep itu. di sini ya Pak Ya, Asep. di sini. Terus di sebelah sini kadu ya. Heeh. Saya suka naik ke kadu malam-malam. Bergelantungan atau Bergelantungan, pakai ayunan, kadang-kadang tidur di atas. gimana? Bapaknya balik sini lihatnya. Nah. Ya, di atas. Oh. Jadi Kadang- itu karena depresi putus cinta itu Pak. Ya. Ya hampir kalau nggak ada obatnya perempuan lagi, saya mungkin mental saya terganggu. Udah istilahnya gila ya Pak ya. Udah gila lah gitu. Gila Mau banget. dilupain mah teringat-ingat. Apapun caranya tetap diingat-ingat. Minum pun juga, minum alkohol misalkan udah alkoholnya habis, ingat lagi. Oh, gitu. Jadi selalu terngiang-ngiang wajah Ya pujaan wajahnya. hati Pak Asep. Kalau sampai sekarang masih terngiang-ngiang? Ya sekarang masih ada sih Bayang-bayang. bayang-bayang. Kalau lihat TV ada yang mirip lah. Oh, gitu Di ya. TV itu penyiar TV ada yang mirip. Berarti kalau terngiang-ngiang, Kalau perempuan saya itu tomboy orangnya, rambutnya pendek. Ya istilahnya nggak pakai pakaian-pakaian yang Kayak apa? wanita. Yang seperti laki-laki lah. Nah, tomboy berarti ya. ini Pak Asep, ini bisa dijelaskan karena kemarin kan kita tidak ngobrol secara detail, secara langsung ya Pak ya, karena waktunya udah maghrib juga ya Pak ya. Ya. Bapak bilangnya cuma hanya sekedar frustasi atau depresi. Nah itu awal mulanya bisa ditinggal kawin itu gimana? Apakah ada permasalahan dulu sama Pak Asep atau tiba-tiba ditikung atau gimana gitu Pak? Ya istilahnya tusuk dari belakang aja sama orang tuanya. Oh jadi dijodohin langsung. Dijodohin. Kalau istrinya itu dijodohin juga ya udah dijodohin, bilang ke saya nggak suka. Kata istri, kata kekasih saya itu nggak suka. Berhubung orang tuanya menurut orang tua, ya udah dia diturutin aja ke kehendak orang tua gitu. Itu Pak Asep ke pesta pernikahannya datang Nggak datang. Enggak. Ya nggak datang. Tapi diundang. Ya diundang. Malum sih waktu dulu itu saya waktu di Bandung tuh punya grup juga ya. Oh geng ya Pak ya? Bukan geng, Grup musik. grup musik, band. Jadi istilahnya kalau band-band rock and roll seperti rock and roll lah, seperti Rolling Stone, Purple, itu kan saya suka dilaguin sama saya, suka main di panggung-panggung. Berarti Pak Asep vokalis. Bukan, saya gitaris. Oh, melodi. gitaris. Ya sekarang melodinya cangkul. Ya, Cangkul sekarang karena melodinya. berkebun ya Pak Asep ya. Nah Jadi ini udah dilupain lah gitar-gitar tuh. Iya. Saya gitar bisa, organ juga bisa, drum oke, siap bisa. Nah ini Pak Asep sempat gak namanya juga kan dulu masih jiwa muda nih, ketika tahu pacarnya mau dinikahin sama orang lain, pernah nggak ngancem ke cowoknya mau di apa gitu atau dipukulin atau gimana di Pak Asep? Pernah sih, pernah saya datangin, Diancam sama Pak Asep? ya diancam. Tapi ya apa boleh, nggak apa daya saya sih kalau udah sepakat antara orang tua dengan orang tua. Susah ya Pak. Kasihan sama istri perempuannya. Itu alasannya kenapa orang tuanya malah menjodohkan dengan laki-laki lain? Ya kan udah tahu kemungkinan hubungan. ini kemungkinan ya kan istilahnya saya itulah
pemain band lah ya istilahnya. Baragajul Ya panggilnya kayaknya. bergajul lah gitu, anting pakai anting, tongkorong yang gede, rambut segini. Oh, kok waktu ke rumah lupa ya, waktu rambut segini nggak fotonya nggak diliatin. Ada di sana di rumah. Di rumah ya Pak. Ya. Berarti Bapak setelah tahu menikah memutuskan kabur ke sini, itu bawa sepeda motor atau gimana Pak ke sini? Saya pakai ngeteng, Angkutan umum. ya angkutan umum. Terus berjalan ke sini. Pakai Aman Sejahtera waktu dulu itu naik dari Cahem ke Talaga, dari Telaga ke sini ke Lemah Sugih. Dari Lemah Sugih nggak ada motor, nggak ada istilahnya motor masih jarang lah. Dan jalan pun juga masih berbatu. Saya berjalan kaki sampai ke sini. Saya memutuskan dengan bekal itikad Baik. pengen menenangkan diri dan ingin berbuat kebaikan saya di sini gitu. Nah ini Jauh Pak, dari tempat keramaian. waktu di perjalanan, apakah orang-orang sekitar Lemah Sugih nggak ada yang misalkan, kamu jangan tinggal di situ karena hutannya gini, angkerlah atau gimana lah gitu? Bukan orang Lemah Sugih, orang Cibulan. Cibulan gimana? Cibulan ya, kok kenapa ada orang Bandung berani-beraninya sampai bikin gubuk di sini dan tidur di sini. Gitu aja. Itu berarti kan waktu pertama Pak Asep kesini nih Pak. Nah katanya kan Pak Asep rumahnya di sini 2 lantai, ya Pak ya, di sekitaran sini ukuran 2 meter kali 2 meter, 2 lantai sampai menjulang ke atas, ya Pak ya. Itu kan tidak mungkin beres dalam waktu tempo 1 hari buat rumah ya, tersebut. Ya jelas enggak. Saya itu hampir 3 mingguan lah, hampir 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Saya paku juga kan udah dibekal di sana di Bandung. Saya beli paku 10, 12 saya udah beli di sana. Oh jadi perbekalan buat bikin rumah itu siap. Kalau untuk itunya terbuatnya dari mana? Dari bambu atau dari apa rumahnya? Dari kayu. Kan di sini kayu saya banyak. Oh nebang sendiri. Nebang sendiri. Terus itu sebelum jadi rumah Bapak Asep tidurnya gimana? Kalau tidur saya ke sana ke kampung. Oh balik. Balik dulu ke kampung ngikut ini orang sini. Terus ada yang suara hui banyak. Itu Pak Asep nggak pernah istilahnya saya emang nggak berani tinggal di sini, mau balik aja ke Bandung atau gimana? Ya udah itikad saya udah nekat sih. Karena mental juga ya, sudah terganggu ya Pak ya. Sampai sempat-sempatnya katanya teman-teman nih Pak Asep ini kan dulunya di sini tuh ada pohon kadu durian. Durian. Pak Asep masa kalau di logika akal sehat nggak mungkin bisa tidur di atas pohon tersebut bergelantungan. Ini Pak Asep bisa tidur bergelantungan ya Pak Asep ya? Di ayunan. Oh di ayunan? Ya di ayunan. Bikin ayunan. Malam-malam? Malam-malam. Itu malam-malam. Lucu juga ya teman-teman. Malah kalau saya itu ke bawah itu paling angker ya ke bawah. Kalau pengen mandi jam 9 ya mandi. Ke bawah. Nggak ada yang ngintip, nggak ada yang ganggu? Nggak ada. Kalau ke bawah kan saya bikin kolam. Bikin kolam ada kucurannya untuk mandi ke bawah. Gitu. Kalau mandi ke bawah, kurang air ke bawah, kurang air minum ke bawah. Nanak nasi kan pakai air di sana ke bawah. Ke bawah sendirian apa? Sendirian. Nah ini singkat cerita Pak, kalau kan Pak Asep sudah menikah nih. Setelah menikah, istrinya dibawa ke sini di ukuran rumah 2 meter ke 2 meter ya Pak Asep ya? Kalau waktu istri saya itu udah mau nikah itu udah bikin dulu. Bikin dulu yang ini nih rumah ini. Oh yang ini ya Pak Asep ya. Nah kalau istri saya ada yang terbang ya dari kadu ini ke sini ke bawah. Terbang apa Pak? Iya yang terbang. Sosoknya itu terbang. Tapi rambutnya ke bawah ke muka ngeliatin muka. Waktu di rumah kan ngobrolin. Oh iya betul ya. Jadi ya bener waktu di videonya Teh Petri ya, yang menceritain Sokka dia ajak main sama sosok gaib. Nah istrinya juga pas pertama kesini ada yang terbang tapi sosoknya nggak kelihatan. Nah, terus itu istri pernah mengalami kejadian apa lagi Pak? Kalau istri itu ya seperti suara-suara yang aneh aja. Apa aja Pak? Seperti sepatu serdadu lah. Kepluk gitu. Terus harimau. Jadi suara sepatu tentara itu seperti berbaris lah gitu.
Padahal nggak mungkin, nggak masuk akal Ya, Pak, nggak masuk akal. di hutan belantara seperti ini. Apalagi katanya tadi juga kata Pak Nanang ada pohon bambu yang aneh, akarnya di atas, pohonnya di bawah, ya Pak ya? Ya. Nah, terus siangnya normal lagi. Normal lagi biasa. Itu pas lahiran pertama nih Pak, kan kalau misalkan orang yang baru lahiran bener-bener kalau kata makhluk kayak itu wangi banget, semerbab wanginya kayak makanan empuk lah atau makanan enak. Itu pas lahiran pertama gimana? Ada gangguan apa atau Pak? Kalau nggak ada sih, nggak ada gangguan apa-apa. Hanya kan kalau kata orang tua itu harus ada panglai ya. Ya panglai saya sembur-semburin aja di pojok-pojok rumah. Itu aja. Saya sendiri yang dibanding sama istri yang sekarang itu, istri saya itu lebih cantik hatinya sekarang. Alhamdulillah. Kalau yang dulu cantik rupanya, kalau Iya. yang sekarang cantik hatinya, apa Hatinya. ya? Karena mau dibawa ya Ke kebun sini. ke kebun, tinggal di hutan sampai Iya. hamil, melahirkan. Apalagi mungkin kalau lagi hamil, pernah gak Pak selama 9 bulan mengandung istrinya itu ada gangguan-gangguan selama tinggal di sini? Kalau selama hamil itu saya rasa belum ada. Belum Pernah ada. belum pernah. Hanya kalau waktu pertama ke sini ada yang terbang aja gitu aja. Udah. Setelah itu tidak ada. Tidak gangguan. ada lagi. Kalau sosok Abud mah kan yang menjaga anak Bapak ya? Iya. Yang ngajak main, menjaga, melindungi keluarga Bapak juga. Ya. Nah ini Pak, mungkin di benak saya berpikir kayak gini. Mungkin bukan orang sembarangan yang benar-benar berani tinggal di tengah hutan belantara seperti ini. Apalagi dulu Pak Asep masih bujang ya Pak Asep ya, Ya. belum menikah. Nah mungkin Pak Asep punya jampe-jampe atau apa sehingga berani tinggal di sini kurang lebih selama 15 tahun hidup gelap-gelapan. Saya mah yang pertama itu bacaan saya itu bismillah aja. La haula wala quwata teu daya teu upaya. Usik diusikeun malik dimalikeun iwal angin Allah sakitu we. Kalau udah mati ya nggak mati di kebun, nggak mati di hutan. Kalau di kasur juga udah waktunya mati ya mati. Oh ya betul. Nah ini Pak, ini berbicara masalah kematian nih Pak ya Pak Asep. Kan mungkin di hutan belantara ini waktu dulunya banyak banget binatang-binatang buas. Sempat berpikir lah nggak Pak Asep pasrah, wah saya mau meninggal di sini karena ada harimau atau ada ular besar atau apa gitu. Saya udah nggak takut mati. Udah siap. Apapun saya udah siap. Tapi pernah ada binatang buas yang datang ke sini apa aja? Ya seperti kalau yang binatang buas itu seperti babi hutan aja. Banyak sini. Babi hutan yang udah bersiung sini. Oh. Banyak. Kalau sekarang masih ada Pak? Masih sekarang tuh 1-2 lah. Ke si hutan ini tuh. Ya. Oh gitu ya Pak Asep ya. Itu selain babi hutan ada apa aja Pak Asep yang ganggu Pak Asep? Kalau selain gaib lah. Kalau ular-ular seperti ular welang, itulah udah nggak aneh. Sudah dianggap biasa ya Pak Asep Udah ya. biasa. Terus itu lagi Pak Asep apa? Kan tinggal di sini di gubuk 2 meter kali 2 meter ya Pak Asep. Ya. Pernah gak pulang malam-malam ke sini sendirian, berangkat sendirian gitu? Kalau pulang malam itu saya itu malahan pulang pergi sih saya. Kadang-kadang di sini kalau lagi ngerokok bensinnya batunya udah habis. Ya mau nggak mau saya harus ke warung jarak 5 kilo untuk beli itu. Beli bensin ya Pak? Hanya beli bensin doang. Itu di sepanjang perjalanan pernah nemu sosok gaib apa? Kalau waktu di makam itu saya pernah pakai baterai ya. Saya nggak sengaja kentut. Di dekat makam tuh, di depan makam kentut ya langsung aja mati, ininya pecah. Baterainya, kacanya pecah. Pecah dengan sendirinya. Ya. Akibat kentut. Ya kentut, tapi nggak disengaja, saya kentut. Tapi kalau selama tinggal di sini Pak, misalkan kan hanya menggunakan damar ya Pak ya? Ya. Itu pernah ada yang niup damar tersebut sampai mati atau gimana? Kalau yang saya katakan dulu itu, kalau saya lagi makan depan tungku ya, hawu lah kalau Sunda itu ya. Oke. Saya kan gini makan, ini kan piring nasi, nah seperti ada yang ditiup di depan, terus si nasi itu nggak kalau menurut logika ya, tiupan angin apapun juga nggak akan terbang si piring itu yang pakai nasi itu,
Ini kan sampai 6 ragi dada sih. Jatuh langsung. Saya ambil lagi nasi. Berarti selama tinggal di sini pas awal-awal sampai 15 tahun kurang lebih, karena anaknya berbaur dengan makhluk gaib, Bapak memutuskan pergi ke perkampungan karena anak Bapak ketika melihat manusia itu sangat ketakutan sekali ya Pak ya. Sekali. Karena sudah berbaur dengan makhluk gaib tersebut, jadi Bapak memutuskan pindah ke perkampungan, dan kurang lebih selama 15 tahun banyak banget kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar manusia Pak ya. Kejadian-kejadian aneh seperti inilah itulah, gaib lah, atau binatang buas lah, banyak banget itu rintangan-rintangan Pak Asep akibat depresi putus cinta teman-teman. Mungkin Mang Weka ada tambahan atau cukup? Saya cukup. Kang Ajar ada tambahan atau cukup? Cukup. Oke. Ini ada tambahan nih. Apa? Buat orang-orang yang frustasi. Oke, boleh. Buat orang-orang yang frustasi, lakukanlah sesuai dengan kebenaran. Jangan melakukan yang nggak benar. Oke. Udah aja sih itu cukup. Kata-kata pesan-pesan dari Pak Asep yang pernah mengalami putus cinta atau depresi, mungkin banyak banget teman-teman sekarang juga yang depresi, ditinggal nikah sama pacarnya, malah depresi melampiaskan nafsunya itu ke hal yang tidak baik. Kalau Pak Asep kan ke hal yang baik, tinggal di hutan sambil menggarap tanah. Alhamdulillah sekarang udah punya penghasilan besar ya Pak Asep ya. Dari hasil menanam jabung tersebut. Dari tadinya lahan cuma punya 1 hektar, sekarang alhamdulillah menjadi 8 hektar. Jadi luapkanlah nafsu kita atau amarah kita, kemarahan kita kepada hal-hal yang positif. Benar. Jangan mabuk-mabukan atau gimana ya Pak Asep ya. Oke, makasih Pak Asep atas waktunya di malam hari ini. Maaf juga mengganggu waktu Pak Asep nih, diajak ke leuweung atau ke hutan ya. Semoga Pak Asep selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya ya Pak Asep ya. Rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Nanti panen jabungnya juga panennya melimpah, harganya harga tinggi. Amin. Tuhan Pak Asep sekarang sedang membangun rumah mewah, semoga rumahnya cepat selesai. Amin. Oke, saya Kang Hakim pamit undur diri, Kang Weka. Dan saya Weka Jurnal. Dan saya Mr. Nazar. Kami semua pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai detik ini. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.